Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selamat bertemu dalam mata kuliah User Interface, User Experience, atau yang dikenal dengan namanya UI UX. Untuk semester ini, saya diberikan kepercayaan untuk mengasuh mata kuliah ini sampai nanti selesai. Di pertemuan yang pertama ini, kita membahas mengenai pengenalan UI dan UX. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita membahas mengenai mata kuliah ini. Yang pertama, bahwasanya sama-sama kita ketahui, untuk proses pembelajaran mata kuliah ini, kita melaksanakannya secara daring atau secara online, di mana kita tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka seperti di kelas sebagaimana biasanya. Hal ini dikarenakan kita sedang dalam kondisi COVID-19, di mana kita tidak diperkenankan untuk tatap muka secara langsung di dalam kelas karena kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah. Nah, untuk itu proses pembelajaran ini akan dilaksanakan secara daring. Berdasarkan hal itu, untuk Anda bisa mengikuti proses perkuliahan ini, maka masing-masing Anda nanti harus bergabung di dalam Google Classroom. Karena dengan fasilitas inilah nanti semua materi akan saya siapkan di sini, baik nanti berupa literatur yang dipergunakan dalam proses pembelajarannya, kemudian slide presentasi, dan nanti video mengenai materi yang saya berikan di setiap pertemuan. Untuk bisa bergabung di Google Classroom, Anda mesti harus memiliki email, baik itu email yang secara pribadi maupun email yang diberikan oleh pihak kampus dalam bentuk misalnya nama @stemicamirio.ac.id atau yang email terbaru nama @sar.ac.id. Kemudian selain kita menggunakan Google Classroom, kita juga menggunakan Google Meet nanti dalam proses pembelajarannya, di mana fasilitas ini sebagai satu bentuk komunikasi yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran secara daring. Meskipun kita tahu juga ada beberapa fasilitas yang bisa kita pergunakan seperti Google atau seperti Zoom dan seperti Webex, namun dalam proses pembelajaran ini kita disarankan untuk menggunakan Google Meet sebagai salah satu bentuk komunikasi yang sudah disetujui oleh Kaprodi di masing-masing program studinya. Nah, untuk itu kedua fasilitas ini harus Anda persiapkan dari mulai sekarang sampai ke depannya, yaitu Anda tergabung di Google Classroom dan memiliki fasilitas untuk bisa mengikuti proses pembelajaran di Google Meet untuk di setiap pertemuannya. Pertama sekali harus saya jelaskan berkaitan dengan mata kuliah yang nanti akan saya berikan, yaitu mengenai silabus perkuliahan, karena dengan kita menggunakan silabus, kita akan lebih terarah di dalam memberikan materinya. Jadi ini silabus mata kuliah UI UX, di mana mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah bersyarat. Anda harus lulus terlebih dahulu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan nanti dalam mata kuliah ini itu ada praktikum, maka untuk itu di masing-masing Anda dimohonkan untuk lebih memahami tentang materi ini, karena nanti kita bisa saja selain teori yang kita berikan, kita juga ada praktikum kelas maupun praktikum di laboratorium. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan atau konsentrasi dalam bidang
penjurusan atau kompetensi untuk mobile software developer. Di mana dari tujuan mata kuliah ini adalah untuk membangun antarmuka dengan menekankan pada proses user-centered design untuk membantu dalam pengembangan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan pemakaian pengguna. Selanjutnya, pokok bahasan yang nanti akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini diantaranya adalah pengenalan UI UX, ada UX designer, ada design thinking, ada UI design, ada design print, ada advanced teknik, dan ada maximizing portfolio. Nah, inilah ke-8 atau 7 rencana pokok bahasan yang nanti akan kita pelajari di dalam perkuliahan UI UX di semester ini. Untuk literatur atau referensi yang kita pergunakan, nanti masing-masing Anda bisa mencari di internet atau di jurnal atau di Academia Education yang memang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan mengenai sumber atau referensinya. Nah, nanti silakan Anda cari di referensi yang lain sehingga Anda bisa menambah wawasan di dalam memahami mata kuliah ini, karena mata kuliah ini adalah disajikan pada saat semester sekarang untuk semester 5 di kurikulum yang baru. Nah, masing-masing Anda dimohonkan untuk lebih memahami mata kuliah ini, karena juga mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi mobile software developer di program studi teknik informatika. Nah, selanjutnya saya juga perlu menjelaskan bahwasanya di setiap mata kuliah nantinya kita akan ada RPS dan ada RP. Untuk mata kuliah ini sebagaimana mata kuliah biasanya yang sudah Anda temui di mata kuliah sebelumnya, karena juga dengan RPS ini kita juga akan lebih terfokus di setiap pertemuan yang akan kita lakukan, karena di sini akan memuat beberapa kegiatan yang bisa kita jadikan pedoman, di mana di sini ada tentang capaian pembelajarannya, kemudian ada hal lain yang harus Anda pahami bahwasanya ini juga sama untuk pokok bahasanya, ada referensinya. Nanti ini Anda bisa tambahkan dengan referensi yang lain, karena ini referensinya masih menggunakan referensi yang secara umum masih berdasarkan yang UI. Kemudian juga ada rencana pembelajaran semesternya, di mana di sini ada sub pokok bahasan atau capaian pembelajarannya, ada indikator, materi pokok, bahan ajar, dan yang lainnya seperti di RPS mata kuliah sebelumnya. Kemudian juga di sini ada pertemuan dari 1, 2, 3, sampai dan seterusnya. Nah, nanti ini bisa Anda lihat di Google Classroom, karena memang ini sudah saya postingkan di Google Classroom untuk Anda lebih memperjelas tentang rencana pembelajaran sebelumnya. Namun di dalam RPS ini maupun RP nantinya masih akan ada mengalami beberapa perubahan. Untuk itu nanti kita akan lengkapi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Anda juga harus paham dan mengetahui tentang kontrak kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Nah, dalam hal ini tentu ada beberapa hal yang nanti bisa disepakati antara dosen dengan mahasiswa sebagai suatu bentuk wujud kesepakatan dalam proses pembelajaran ini. Untuk mata kuliah UI UX kita dengan jumlah SKS 3, maka nanti akan ada pertemuan 1 sampai dengan ke-18. Ya, pertemuan 1 sampai dengan 18. Kemudian nanti warna pink ini bisa saja ini nanti kita akan melaksanakan kuis. Ini untuk pelaksanaan mid semester, ini untuk tugas mandiri, presentasi atau kelompok di kelas, dan ini untuk evaluasi sebelum pelaksanaan dari ujian akhir semester. Dan saya yakin tabel-tabel seperti ini sudah pernah Anda jumpai di mata kuliah yang sebelumnya yang selain dari saya, untuk gambaran bahwasanya bisa saja kita dalam proses pembelajaran nantinya akan melaksanakan kuis, mid semester, UAS, tugas presentasi, dan yang lainnya. Karena di dalam materi yang kita akan pelajari nantinya dengan 7 sub pokok bahasan ini, kita akan berlangsung selama 18 kali pertemuan. Nah, untuk itu juga nanti diharapkan di masing-masing Anda semua bahwasanya minimal kehadiran Anda itu adalah 75%. Artinya, kalau kita ada 18 kali pertemuan, minimal Anda hadir 15 atau 14 dari jumlah total pertemuan yang ada. Dan itu tidak boleh absen. Karena nanti jika Anda kurang dari 75% dalam
pertemuan tatap mukanya atau dilaksanakan secara daring Anda kurang dari 70%, bisa saja nanti Anda tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, untuk itu mohon diperhatikan dengan baik mengenai minimal kehadiran yang 75% ini. Selanjutnya juga sama dengan penilaian di beberapa semester yang lalu, untuk mata kuliah ini saya menggunakan penilaian dengan 5 komponen seperti juga sebelumnya, di mana ujian akhir semester UAS ini 35%, UTS atau tengah semester 30%, kuis atau tugas 20%, keaktifan diskusi atau presentasi ini ada 5%, dan kehadiran atau presensi itu sebanyak 10%. Ini komponen penilaian yang digunakan dalam proses pembentukan atau memberikan nilai akhir nanti di saat ujian akhir semester. Kemudian juga yang perlu disampaikan di sini bahwasanya untuk metode pengajaran kita menggunakan student center learning, di mana hal ini masing-masing Anda dituntut untuk lebih aktif lagi nanti dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa harus lebih memperkaya materi atau referensi kepustakaannya selain dari yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Karena dalam hal ini dosen hanya sebagai fasilitator atau hanya sebagai fasilitas untuk memberikan materi yang diberikan sesuai dengan silabus yang sudah ada. Kemudian mahasiswa harus lebih aktif lagi dan sering melakukan evaluasi dari materi yang sudah ada dan nanti bisa didiskusikan dengan dosen yang bersangkutan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, nanti meskipun kita pembelajarannya secara daring atau online, masing-masing Anda tetap aktif di dalam proses pembelajarannya, baik dalam bentuk mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, dan mempelajari materi-materi yang ada. Sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita akan berlangsung komunikasi secara aktif. Tidak saja hanya dosen yang memberikan materi, tapi juga mahasiswa memberikan masukan dan mungkin juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan di setiap pokok bahasan atau pertemuan yang dilakukan. Nah, selanjutnya sebagai bentuk bahwasanya materi yang akan diberikan dalam proses pembelajarannya sudah kita sepakati atau disetujui, nanti masing-masing Anda dimohonkan untuk memberikan nama dan tanda tangan sebagai satu bentuk kontrak kuliah yang memang juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran nantinya. Namun untuk saat sekarang berkaitan dengan masa pandemi yang sedang berjalan, masalah mengenai tanda tangan dan nama Anda nanti kita diskusikan di pertemuan yang berikutnya bagaimana secara teknisnya untuk Anda bisa membuat tanda tangan secara digital ataupun yang lainnya. Nah, inilah tentang kontrak kuliah yang perlu juga saya jelaskan di pertemuan awal ini mengenai jumlah pertemuannya, ketentuan penilaiannya, pokok bahasa yang dipelajari, dan yang lainnya. Nah, juga Anda jangan lupa meskipun Anda sekarang sudah berada di semester 5, bahwasanya Anda juga diharuskan untuk memberikan suatu bentuk penjelasan jika ada yang bertanya, apa itu visi di program studi Teknik Informatika. Maka visi prodinya adalah menjadi perguruan studi Teknik Informatika yang unggul dalam bidang mobile computing di Sumatera tahun 2030. Nah, diharapkan juga masing-masing Anda bisa memberikan penjelasan dengan baik dan bisa mengetahui bahwasanya visi program studi Teknik Informatika adalah menjadi program studi Teknik Informatika yang unggul dalam bidang mobile computing di Sumatera tahun 2030. Nah, ini harus Anda mulai hafalkan dari sekarang sampai nanti Anda selesai menjadi mahasiswa di Prodi Teknik Informatika STEMIK AMIK Riau. Nah, itulah tadi 3 hal yang perlu Anda pahami sebelum kita masuk ke penjelasan mata kuliah di pertemuan pertama ini, silabus, RPS, kontrak kuliah yang menjadi pedoman kita dalam proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya, tujuan mata kuliah UI UX ini antaranya adalah 1. Pengembangan antarmuka dengan menekankan pada proses user-centered design untuk membantu dalam pengembangan produk dan layanan
sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman pengguna. Nah, maka tadi dikatakan di silabus bahwasanya mata kuliah ini merupakan mata kuliah bersyarat karena memang di sini ada sebuah kata pengembangan antarmuka. Maka tadi syaratnya adalah Anda harus lulus terlebih dahulu untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau IMK. Karena antarmuka ini lebih banyak nanti dibahas di mata kuliah IMK dan ini merupakan kelanjutannya. Kemudian, pengembangan yang dilakukan di antarmukanya adalah dengan menekankan pada proses. Jadi, untuk membuat antarmuka atau tampilan atau interface adalah perlu sebuah proses, di mana proses ini menekankan kepada user center design. Sehingga dalam hal ini, pemakai lebih banyak nanti dimintai pendapatnya, dimintai pengembangannya, bagaimana membuat antarmuka yang lebih baik. Tentu pengembangan ini berkaitan dengan sebuah produk. Produk dalam ini pengertiannya adalah suatu hasil dari proses yang sudah ditampilkan. Ya bisa saja produk tersebut dalam bentuk tampilan, tampilan juga dalam bentuk apakah tampilan dalam yang melekat dalam sebuah produk, apakah yang melekat dalam sebuah desain, bisa saja dia berbentuk banner, berbentuk tulisan dan yang lainnya. Yang jelas bahwasanya pengembangan ini berkaitan dengan produk. Selain dari produk, juga pengembangan ini nanti akan berkaitan dan layanan. Misalnya dalam sebuah produk memiliki beberapa layanan, namun layanan yang sudah ada itu dirasa kurang, maka perlu dikembangkan lagi dengan layanan-layanan yang lainnya. Dan tentunya produk dan layanan ini itu sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman dari si pengguna atau si user tentang produk yang dia pergunakan. Nah, maka kalau kita ambil dari kesimpulan kalimat ini, bahwasanya memang sangat penting sekali bahwasanya sebuah antarmuka yang akan nanti memberikan satu bentuk tampilan, di mana tampilan ini akan dipakai oleh si user atau oleh si pengguna, maka harus mengalami proses yang sedetail mungkin, sehingga di dalam pengembangan produknya nanti, ini akan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman atau penggunaan dari si pengguna. Dan tujuan akhirnya adalah bahwasanya produk yang kita kembangkan ini bisa terjual, bisa laku, bisa dipakai atau dipergunakan oleh semua orang. Hal ini disebabkan karena bisa saja antarmukanya sudah bagus, pengembangannya sudah sesuai. Namun sebaliknya, kalau proses yang dilakukan terhadap sebuah produk ini tidak sesuai atau tidak berdasarkan masukan dari para pengguna, maka produk yang dihasilkan kemungkinan tidak akan dipergunakan oleh si pengguna atau oleh si pemakai atau kita sebagai user yang menggunakan sebuah produk, baik produk apapun itu. Nah, ini diantaranya tujuan mata kuliah dari UI dan UX. Selanjutnya juga ada tujuannya diantaranya adalah pemahaman yang kuat tentang konsep design thinking dan design sprint. Nah, dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan proses tadi bahwasanya untuk membuat proses user center design, untuk membuat sebuah antarmuka, maka kita juga harus paham tentang konsep di dalam pemikiran kita atau design thinking. Artinya adalah kita harus mempunyai gambaran terlebih dahulu untuk kita bisa mengembangkan sebuah produk apapun itu. Setelah kita pahami tentang konsep desainnya, gambarannya, baru nanti kita tuangkan dalam bentuk cetak atau print. Sehingga nanti betul-betul memang konsep yang kita pikirkan dengan produk yang kita hasilkan, ini punya suatu bentuk keterhubungan, punya relasinya, sehingga tidak akan memberikan gambaran yang salah dari apa yang nanti akan kita hasilkan, karena berkemungkinan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka dengan demikian, produk yang kita hasilkan harus sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan, harus sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, untuk kita bisa membuat antarmuka dengan proses user centered design untuk pengembangan sebuah produk, maka juga kita harus paham tentang desain dari user interface atau antarmuka atau interaksi, ya. Atau di dalam IMK sudah mungkin pernah Anda pelajari. Jadi beberapa aspek yang harus kita pahami dalam membuat sebuah desain atau user interface atau antarmuka itu seperti tipografi yang berhubungan dengan
bentuk tulisan atau besar kecilnya font yang kita pergunakan, size-nya, ini juga berpengaruh. Misalnya kalau kita lihat contoh seperti ini yang kita lihat sekarang, ini untuk contoh ya, misalnya ini untuk contoh kalimat awalnya lebih besar dan penjelasannya lebih kecil. Maka maknanya adalah supaya kita lebih memahami tujuannya itu apa itu. Kok judulnya itu apa? Sehingga kalau kita memahami dari judul yang ada, bisa jadi kita sudah paham tentang apa dari yang isinya. Sehingga dengan demikian ada perbedaan antara judul dengan isi. Sehingga dengan demikian akan lebih menekankan kepada penggunaan nantinya, sehingga pengguna lebih paham bahwasanya judulnya A, isinya adalah mungkin A1, A2, dan seterusnya. Nah, selain juga dari size yang mesti harus kita bedakan, maka juga warna juga harus kita bedakan, pewarnaan. Ya, misalnya kalau kita lihat di dalam judul ini kita warnanya putih, penjelasannya menggunakan warna hitam atau mungkin biru tua begitu ya. Dan juga di dalam memberikan suatu bentuk tulisan misalnya juga harus dijaga tentang konsistensinya. Jadi dalam sebuah antarmuka atau user interface design juga perlu adanya kekonsistensian di dalam bentuk tulisan atau produk yang kita hasilkan. Misalnya, contoh konsentrasi di sini adalah penulisan penggunaan size dan font ini adalah sama. Misalnya ini adalah size-nya 20, font-nya misalnya Arial. Maka juga semuanya menggunakan font Arial dari poin 1, 2 sampai poin 3. Sehingga tidak adanya perbedaan antara size yang digunakan dan font yang dipakai. Maka dengan demikian ini akan memudahkan di dalam kita memahami tentang apa yang akan dijelaskan karena memiliki konsistensi size dan font yang dipergunakan. Maka hal ini juga harus menjadi perhatian kita di dalam membuat desain UX atau user interface atau antarmuka tadi di dalam nanti pengembangan produk yang akan kita buat. Kemudian juga kita juga harus bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk user interface di sini ya, baik nanti berbentuk aplikasi Figma, Adobe XD, atau nanti juga bisa berkemungkinan kita juga menggunakan bahasa pemrograman yang secara visual bisa kita pergunakan untuk membuat pengembangan dari antarmuka untuk sebuah produk yang akan kita buat nantinya. Nah, ini diantaranya tujuan mata kuliah UI UX yang mesti harus Anda pahami di pertemuan awal ini untuk ke pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kemudian, apa yang tergambar dalam pikiran Anda melihat kata UI dan UX? Nanti mohon ini diberikan pendapatnya, karena saya yakin Anda sebelumnya sudah pernah membaca di beberapa referensi literatur atau media cetak atau media digital atau elektronik dengan kata-kata UI dan UX. Maka nanti masing-masing Anda diharapkan untuk secara partisipatif memberikan masukan dan saran atau pendapatnya, tentunya dalam hal ini adalah menurut apa yang pernah Anda lihat, apa yang pernah Anda dengar, apa yang pernah sudah Anda baca mengenai kata UI dan UX. Nah, itu nanti mohon untuk semua Anda memberikan masukannya. Apa yang tergambar dalam pikiran Anda melihat kata UI dan UX. Untuk selanjutnya, kita masuk ke definisi dari user interface atau kita singkat dengan UI secara teoritis, bahwasanya UI itu adalah sebagai penjembatan antara pengguna atau user dengan produk melalui tampilan visual, baik dari segi bentuk, warna, tulisan, atau tipografi, agar produk itu dapat memberikan interaksi yang menarik bagi pengguna. Nah, kalau dikatakan UI itu sebagai penjembatan, artinya dia sebagai penghubung, dia sebagai pengantar, dia sebagai satu bentuk komunikasi antara si user yang menggunakan produk melalui tampilan visual. Artinya bahwasanya setiap produk itu diharuskan memiliki suatu bentuk tampilan. Tampilan dalam hal ini adalah bisa saja tampilan tersebut dalam bentuk sebuah tulisan, sebuah gambar, sebuah animasi, ataupun sebuah bentuk yang lainnya. Yang jelas, tampilan di sini nanti itu bisa menjembatani, bisa memberikan satu bentuk interaksi atau antarmuka atau tampilan dengan si pengguna.
Nah, tampilan yang diberikan itu bisa dari segi bentuknya atau dari segi warna, tulisan, dan yang lainnya. Tampilan dari segi bentuk, misalnya kalau Anda melihat sebuah kotak, bisa saja kotak itu kan warnanya sama. Misalnya warna kotaknya adalah kuning atau abu-abu, tapi dari bentuknya bisa saja berubah dan tidak sama antara misalnya kotak sepatu yang kita beli dengan kotak kalau kita membeli televisi misalnya. Dan ini kan dari bentuknya kan berbeda. Maka dengan demikian, di dalam pemikiran pengguna, kalau kita membeli televisi, berkemungkinan kotaknya lebih besar dibandingkan kalau kita membeli sepatu yang memiliki kotak yang lebih kecil. Nah, untuk itu, setiap produk itu harus memiliki tampilan yang memang secara visual itu bisa kita lihat dengan menggunakan panca indera mata. Karena tampilan ini bisa kita lihat selain menggunakan mata juga bisa saja menggunakan pendengaran atau menggunakan perabaan dan yang lainnya. Tapi secara umum untuk kita bisa menilai sebuah produk tertentu sudah sebaiknya dan sudah seharusnya bahwasanya tampilan tersebut bisa kita lihat secara utuh dengan menggunakan visualisasi atau visual yaitu panca indera mata. Tujuannya apa? Ya agar produk itu dapat memberikan interaksi yang menarik bagi pengguna. Karena kita pengguna biasanya akan lebih tertarik kalau tampilan produk tersebut memiliki visual yang baik. Ya, misalnya saja akan lebih menarik sebuah tampilan jika dia memiliki warna dibandingkan dengan tidak memiliki warna. Contoh, kalau kita foto begitu ya, kita kan ada dulu foto yang hitam putih dan kita ada juga menggunakan foto yang berwarna. Dan kita akan lebih nyaman, lebih enak, dan lebih suka tampilan tersebut adalah dengan yang menggunakan foto yang berwarna. Kenapa gitu ya? Karena dengan sebuah tampilan yang berwarna, ini seolah-olah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tapi kalau dia hitam putih, ya kita tidak tahu apakah dia itu dalam kondisi yang sebenarnya ataupun kondisi yang tidak sebenarnya. Karena dia hanya berwarna hitam dan putih saja. Jadi tidak memberikan suatu bentuk visual yang bahkan membingungkan kita gitu. Contoh simpel saja misalnya, kalau kita lihat buah-buahan misalnya. Contoh simpel buah rambutan. Dari mana kita bisa membedakan bahwasanya buah rambutan itu sudah masak atau belum masak? Itu kan dilihat dari warnanya. Meskipun kadang-kala bentuknya sama, kalau dia sudah tua begitu, sama-sama besar, tapi dengan adanya perubahan warna kita tahu bahwasanya buah rambutan tadi sudah masak atau belum masak. Ya, itu contoh yang paling simpel saja kenapa di dalam user interface itu harus memiliki sebuah tampilan secara visual, baik dari segi bentuk, warna, dan tulisan. Dan kemungkinan akan lebih baik lagi bahwasanya tampilan visual tersebut merupakan kombinasi dari bentuk, warna, tulisan, dan yang lainnya. Itu juga bisa saja ditambah dengan menggunakan misalnya satu bentuk animasi, sehingga tampilannya akan lebih menarik lagi. Nah, inilah secara teori pengertian tentang user interface sebagai penjembatan, sebagai antarmuka, sebagai interface antara si pengguna dengan sebuah produk melalui sebuah tampilan yang terdapat di dalam produk tersebut. Di mana produk itu untuk bisa lebih menarik lagi, maka juga harus dibuat tampilannya secara visual dengan menggunakan pewarnaan. Selanjutnya, karena tadi kita ada tentang mengenai sebuah produk, maka user interface itu juga sering disebut dengan user interface design atau UID, user interface design. Nah, kalau kita sudah kaitkan dengan user interface design, maka juga di sini adalah merupakan suatu bentuk proses untuk membuat suatu produk yang terlihat dan menarik secara visual. Istilahnya, orang biasa menyebut proses membuat tampilan suatu aplikasi atau website. Nah, dalam materi perkuliahan ini nantinya, maka user interface, tampilan desain yang akan kita buat nantinya, itu akan lebih fokus kepada satu bentuk tampilan dalam satu bentuk aplikasi, atau yang lebih umum dalam bentuk sebuah website. Karena kita fokus ke sini, kita beranggapan bahwasanya
tampilan yang ada di aplikasi atau dalam sebuah website yang juga merupakan suatu bentuk produk, ini bisa dipergunakan atau dilihat oleh orang lain secara lebih luas cakupannya, karena bisa saja dia ditampilkan dalam bentuk yang online atau dalam bentuk di dalam internet. Maka dengan demikian untuk membuat suatu bentuk tampilan aplikasi, jelas dia butuh desain, dia butuh konsep, sehingga nanti akan lebih menarik lagi secara visual. Contoh saja, kita akan lebih suka menggunakan aplikasi tertentu jika tampilan aplikasi tersebut tampilannya menarik. Menarik dari segi interface-nya, menarik dari segi kontennya, ataupun juga menarik dari segi penggunaan pewarnaan. Karena ini sangat penting sekali bagaimana sebuah aplikasi atau sebuah website akan dibuka oleh orang lain itu jika memiliki tampilan yang lebih menarik. Ya. Nah, untuk itu maka juga dalam user interface sebagai penjembatan pengguna dengan produk setelah melalui visual tadi, maka harus didesain sedemikian rupa sehingga siapapun yang melihat tampilan tersebut akan tertarik untuk menggunakannya. Nah, inilah tujuannya dari user interface di mana harus memiliki tampilan yang menarik sehingga siapapun itu akan lebih suka untuk menggunakan dan memakai produk tersebut. Kita juga bisa melihat beberapa aspek yang harus juga menjadi perhatian di dalam user interface, mulai dari tampilan desainnya, pemilihan warnanya, sampai ikon-ikon atau gambar-gambar yang nanti akan dipergunakan. Penerapan tipe page atau tag-nya yang mudah dibaca, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar, dan membedakan mana judul dan mana isi nantinya, serta juga bagaimana tampilan sebuah desainnya, apakah menggunakan lingkaran, menggunakan kalimat yang berbeda, menggunakan kotak, dan yang lainnya. Ya. Juga termasuk bila perlu kita menampilkan ilustrasi atau animasi, sehingga perlu juga interaction yang sifatnya desain yang secara interaktif akan berhubungan dengan penggunaan nantinya. Nah, ini pengertian yang berkaitan dengan user interface. Nah, ini contoh beberapa tampilan yang berkaitan untuk user interface, di mana juga dia memiliki pewarnaan, memiliki suatu bentuk tampilan, menggunakan icon, juga punya bentuk yang berbeda-beda. Kalau nanti di sininya polos putih, maka juga di sini ada beberapa tombol atau icon yang dipergunakan. Ini juga lebih banyak lagi, ya. Ini misalkan contoh untuk aplikasi yang ada di Android atau juga bisa di website kita atau di website yang merupakan suatu produk-produk yang sudah siap untuk dipergunakan. Nanti masing-masing Anda harus bisa memahami dan insya Allah bisa membuat satu bentuk aplikasi di mana aplikasi tersebut tentu memiliki user interface design yang sudah sesuai dengan user interface seperti yang sudah kita jelaskan di beberapa slide sebelumnya tadi. Nah, ini mengenai user experience atau UX. Jadi ada UI dan UX. UI sudah kita bahas tadi, maka nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan user experience atau yang lebih dikenal dengan UX. Namun sebelum kita masuk ke definisi UX ini, kita akan berdiskusi mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan nanti masing-masing Anda diberikan pendapatnya, apa yang tergambar dalam pikiran Anda melihat kata UI dan UX ini. Maka nanti dengan beberapa masukan dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, Anda bisa memberikan kemungkinan masukan-masukan yang lain yang selama ini belum tergambarkan di dalam pemikiran Anda, meskipun tadi juga sudah saya jelaskan tentang pengertian apa itu user interface dan bagaimana nanti keterhubungan antara user interface atau UI dan keterkaitannya dengan UX. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini, dan insya Allah kita akan sambung lagi untuk pertemuannya di minggu depan, dan untuk itu kita akan berdiskusi terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan di slide-slide yang sebelumnya, dan Anda masing-masing bisa mengemukakan pendapatnya.
Demikian yang bisa saya berikan penjelasan, dan nanti kita masuk ke sesi untuk berdiskusi. Untuk selanjutnya saya akhiri pertemuan ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan, masih merupakan topik kelanjutan dari UI dan UX, dan semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol yang sudah disarankan oleh pemerintah, sehingga nanti kita bisa tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Demikian dan terima kasih, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.